Halo mitra olahraga, pada hari ini kami akan membahas beberapa berita sepak bola dunia yang telah kami rangkum. Ada banyak berita menarik yang akan kita sampaikan. Jika kalian merasa berita ini menambah informasi kalian, jangan lupa share video ini. Tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita awali berita kali ini dari Persik Kediri kembalikan Piala Trofeo Nusantara with Ronaldinho ke panitia. Pada kesempatan ini, pihak Persik turut membantah anggapan tim bermain keras di laga yang seharusnya jadi panggung hiburan, lantaran ada sosok Ronaldinho. Kubu Persik turut menjabarkan statistik bahwa mereka tidak bermain keras. Salah satunya di laga pertama di mana Ronaldinho bermain. Dari total pelanggaran sebanyak 12 kali, Persik tercatat hanya membuat 4 pelanggaran. Sementara 8 pelanggaran justru dilakukan tim Rans Nusantara. Melalui official statement di jaring sosial Instagram, skuad Macan Putih memutuskan mengembalikan piala yang didapatnya. Fans Timnas Indonesia kesal mat gabung JDT dan minta naturalisasi di stop. Direktur Teknik PSSI, Indra Safri, memahami kekecewaan netizen terkait Jordi Amat yang bergabung dengan Johor Darul Tazim dan permintaan penyetopan naturalisasi. Warganet pun terpecah belah menyikapi keputusan Jordi Amat. Ada yang mendukung dan ada juga yang tidak. Bahkan sejumlah netizen sampai meminta PSSI untuk menghentikan proses naturalisasinya. Indra Safri menjelaskan ketika pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, meminta Jordi Amat untuk dinaturalisasi sebab sang pemain berkarir di level tertinggi. Hasani Abdullangi mengungkapkan bahwa hanya pelatih Timnas Indonesia U19, Sintayong, yang bisa membatalkan proses naturalisasi Jordi Amat. Jordi Amat jelaskan panjang lebar alasannya tinggalkan Eropa dan main di Malaysia. Jordi Amat tengah menjalani proses perpindahan kewarganegaraan dari Spanyol menjadi warga negara Indonesia demi membela Timnas Indonesia. JDT kemungkinan memproyeksi Jordi Amat masuk kuota pemain asing ASEAN, mengingat slot pemain Asia telah diisi oleh Shane Lowry, bek asal Australia. Sementara komposisi 3 pemain bebas Harimau Selatan sudah dikunci oleh Leandro Velasquez, asal Argentina, Bergson da Silva dari Brasil, dan Fernando Forestieri yang berpaspor Italia. Jordi Amat bermain untuk JDT supaya dapat lebih dekat dengan Indonesia, lantaran statusnya yang sebentar lagi menjadi WNI dan dapat membela Timnas Indonesia. Selain itu, Jordi Amat masih bisa menjaga performanya dengan beraksi di level tertinggi karena JDT berkancah di Liga Champions Asia. Ganti kepemilikan, Peter Cech tinggalkan Chelsea dalam waktu dekat. Chelsea akan kehilangan salah satu pilar penting di klub. Nama Peter Cech kabarnya akan meninggalkan klub di akhir bulan ini. Peter Cech merilis pernyataan. Menurutnya, ini adalah waktu yang pas untuk meninggalkan Chelsea. Sebenarnya, manajemen klub termasuk Boehly meminta Peter Cech untuk menetap sementara waktu. Namun, kiper legenda The Blues mantap akan pilihannya. Ia telah mengabdikan masa jabatannya selama 3 musim untuk The Blues. Tentunya, banyak pencapaian yang ia kontribusikan untuk klub selama menjadi penasehat teknis. Baru 2 hari pimpin latihan MU, Erik ten Hag sudah tiru Sir Alex Ferguson. Menurut laporan, kebiasaan Sir Alex Ferguson yang ditiru oleh Ten Hag adalah terkait jam latihan Manchester United. Beberapa tahun terakhir, United selalu mengawali sesi latihan pada pukul 10 waktu setempat. Namun di era Ten Hag, sang manajer meminta sesi latihan dimulai pukul 9. MU terakhir kali berlatih di pukul 9 terjadi di era Sir Alex Ferguson. Sang manajer legendaris selalu ingin timnya berlatih lebih awal agar mereka bisa lebih fokus saat berlatih. Erik ten Hag cukup woles dari hari pertama pramusim Manchester United. Menurut laporan yang sama, pramusim United saat ini dihadiri 28 pemain. Namun mayoritas diisi oleh pemain muda. Banyak pemain inti MU baru bergabung di pekan depan karena mereka mendapatkan jatah libur ekstra usai membela negara mereka
di jeda internasional Juni kemarin. Patut dicontoh, Aaron Wan-Bissaka tambah porsi latihan agar tidak terdepak dari MU. Ada perubahan besar diyakini terjadi di MU. Pasalnya, Setan Merah kini memiliki manajer baru pada diri Erik ten Hag. Ten Hag dilaporkan akan mendepak beberapa pemain dari skuadnya. Salah satunya adalah Aaron Wan-Bissaka yang dinilai tidak cocok dengan gaya bermainnya. Wan-Bissaka dilaporkan enggan pergi dari MU di musim panas ini. Ia masih ingin berkarir bersama Setan Merah. Ia merasa masih layak membela Setan Merah. Ia juga merasa bisa bermain di skema permainan Ten Hag. Jadi ia ingin memperjuangkan tempatnya dengan mencoba mencuri perhatian sang manajer di pramusim. Wan-Bissaka sendiri kemungkinan besar akan bertahan di Manchester United di musim panas ini. Setan Merah gagal mendatangkan Jurrien Timber dan alokasi dana mereka habis di pos lain. Jadi mau tidak mau, Ten Hag harus menggunakan jasa Wan-Bissaka di musim 2022-2023. Bruno Fernandes jamin Cristiano Ronaldo tak bakal cabut dari MU. Bruno Fernandes ditanya soal spekulasi terkait masa depan Cristiano Ronaldo di MU. Dia memastikan Ronaldo akan tetap bertahan di Manchester United pada musim depan. Situasi Cristiano Ronaldo, saya berbicara dengannya beberapa minggu yang lalu. Jadi saya berharap bertemu Cristiano pada hari keempat untuk latihan pramusim. Dan tidak ada yang lain, ungkapnya kepada Record. Gelandang timnas Portugal itu juga menegaskan Manchester United pasti enggan kehilangan Ronaldo untuk saat ini. Sebab CR7 masih sangat bisa diandalkan di lini serang MU. Sebelumnya, sempat ada spekulasi terbaru soal masa depan Cristiano Ronaldo. CR7 dikabarkan mengancam cabut dari Old Trafford apabila manajemen Manchester United tak segera mendatangkan pemain baru pada musim panas 2022. PSG siap jual Neymar seharga 3,4 triliun. Siapa yang sanggup beli? Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi, membuka pintu keluar buat Neymar pada musim panas ini. Ancaman itu diberikan Nasser Al-Khelaifi kepada Neymar bila sang pemain tak maksimal bermain untuk PSG. PSG dikabarkan mematok nilai transfer Neymar dengan harga tinggi. Klub asal Prancis itu hanya bersedia melepas Neymar dengan harga 220 juta euro. Sejauh ini sudah ada 2 klub elit Eropa yang memantau situasi Neymar di PSG. Mereka adalah Juventus dan Chelsea. Bandrol mahal diyakini sengaja diberikan PSG pada Neymar. Langkah itu dilakukan agar tidak ada klub yang mau mendekati sang pemain. PSG pamer seragam tempur anyar untuk musim 2022-2023. Ada tulisan GOAT. Raksasa Prancis, PSG merilis jersey kandang mereka untuk musim 2022-2023. Deretan bintang Les Parisiens, termasuk Lionel Messi dan Kylian Mbappe, mengenakan jersey terbaru mereka. Menariknya, terpampang tulisan GOAT di bagian lengan jersey baru PSG. GOAT sendiri merupakan sponsor baru PSG yang logonya terpampang di bagian lengan jersey. Sementara itu, Qatar Airways tetap menjadi sponsor utama di dada. Sama seperti musim-musim sebelumnya, jersey PSG kali ini juga diproduksi oleh Nike. Alhasil, jersey ini pun menggunakan template yang dipakai Nike pada 2022 ini. Sedih, Juventus ucapkan selamat tinggal untuk Paulo Dybala, Federico Bernardeschi, dan Alvaro Morata. Juventus mengonfirmasi kepergian 3 pemain yang begitu melekat dengan nama tim, yaitu Paulo Dybala, Federico Bernardeschi, dan Alvaro Morata. Kepergian ketiganya memang sebuah keniscayaan, lantaran semua berstatus habis kontrak dan kini bisa bebas pergi ke tim lain. Kontrak Dybala dan Bernardeschi sendiri habis per hari ini. Sementara Morata meninggalkan Juventus setelah menjalani periode peminjaman selama 2 musim dari Atletico Madrid. Terima kasih sudah mengikuti kami hingga akhir. Jika ada berita sepak bola menarik dari kalian, langsung saja tulis di komentar dan terus nantikan update terbaru channel kami dengan cara subscribe channel ini. Dan like video ini jika kalian suka. Sampai bertemu pada berita selanjutnya. Salam olahraga.